Saya sekolah, saya tunjukin visa pelajar saya, dia bilang kamu punya dua pilihan, kamu berhenti sekarang atau visa kamu saya cabut, dia bilang gitu. Akhirnya saya bilang, terus saya gimana dong, ya kamu masuk dulu. Saya sempat masuk dalam jeruji besinya di pelabuhan, ya di sel di pelabuhan itu selama 3 jam saya ingat. Sampai ibu kos saya datang ngejamin saya keluar. Nah, dan saya waktu itu sangat ketakutan sekali dan orang tua saya nggak tahu. Sampai hari ini saya nggak ceritain ke orang tua saya. Sempat waktu itu bank-bank pada blacklist nama saya. Bank-bank ini sempat blacklist? Sempet dan akhirnya sampai ke telinga orang tua saya. Jadi bank-bank di Tarakan tuh pada nelponin orang tua saya, ini anak kamu di Jakarta usaha apa? Saya punya prinsip gini, kalau saya senang, saya cuma senang 2 kali 24 jam. Kalau saya sedih, saya cuma sedih 2 kali 24 jam. Nggak boleh lebih. Itu prinsip. Kalau gagal harus cepet bangkit. Kalau bangkit, kalau udah kesenangan jangan cepet takabur, kan gitu. Tapi perhatikan, banyak teman itu tidak semuanya bagus. Jadi saya percaya orang bakat tuh lahir bukan karena dia lahir jadi orang bakat, tidak. Tapi karena dia punya lingkungan yang membentuk dia menjadi orang bakat. Dan saya ingat pada saat itu penghasilan saya lumayan. Satu hari saya pegang uang penghasilan income masuk 35 jutaan. Itu waktu saya main di dunia internet. Dan saya ingat pada saat saya posisi di puncak itu saya ketemu dengan ya sekarang adalah mantan masa lalu, ya sesuai dengan muncullah semata cinta pada saat di puncak-puncaknya karir. Ya ceritanya tidak ada yang perlu dikenang, memang indah tapi menyakitkan pada akhirnya, kan gitu kan. Saya ingat tahun 2016 saya bangkrut. 2016 saya bangkrut. Halo Leaders, bertemu lagi dengan saya Rudi Jamianto. Kali ini saya akan menyajikan kalian sebuah kisah inspirasi tentunya, seorang pemuda yang sedang memiliki usaha dan tentunya dengan giat maupun usaha dan dengan usaha mudanya dia sudah memiliki usaha yang dan tentunya sangat menginspirasi kalian seperti apa, bagaimana sepak terjangnya dalam dunia bisnis, dan tentunya ini akan memotivasi kalian untuk bisa berbisnis seperti pemuda ini. Dan inilah dia, Fendi Harlin. Oke Leaders, kali ini sudah ada Bang Fendi Harlin nih. Nah, pemuda yang membuka usaha di Kota Tarakan, ya Bang Fendi ya. Ya di Indonesia. Mulai itu gimana sih bisa sampai terjun ke dunia bisnis? Sebenarnya sih awal mula waktu saya terjun dunia bisnis itu karena uang saku kurang ya, uang jajan kurang gitu dari orang tua. Saya ingat waktu saya SMP SMA saya cuma dikasih uang jajan 500.000 satu bulan. Ya, dan itu hidup di negara orang di Malaysia yang hitungan ringgit lebih besar nilainya daripada rupiah. Nah akhirnya saya berpikir ya saya harus cari penghasilan tambahan. Nah mulailah saya waktu itu bisnis karena saya posisi di Malaysia, mata uangnya lebih tinggi. Saya coba cari barang waktu itu di Tanah Abang sama di Mangga 2. Oh berarti berangkat lah ke Jakarta? Enggak, telepon teman-teman. Oh hanya menggunakan telepon, saya percaya sama teman saya. Waktu itu saya kumpulin uang jajan saya selama kurang lebih 1 tahun, dapatlah uang sekitar 4 juta, 2.000 ringgit pada saat itu. Nah 4 juta rupiah, saya transfer teman saya, dikirimin lah barang sama dia 10 juta waktu itu. Itu kepercayaan pertama yang didapat. Nah, pada saat itu dikirimin sama dia, nah, saya mulai jualan waktu itu. Jual laku sekali. Sampai 7 bulan tuh saya ngumpulin sekitar 16 juta keuntungan bersih. Nah, waktu itu saya terlena. Saya kan pada saat itu kan masih sekolah. Pikiran saya cuma cari uang tambahan. Saya nggak berpikir bagaimana administrasinya, bagaimana bicara tentang perusahaannya, legal sih masuk barang ke Malaysia. Saya nggak mikir itu. Artinya jalan aja pokoknya udah. Masuk selundup lah bahasanya. Cuman saya waktu itu kan nggak ngerti bahasa selundup. Saya cuma nitip kapal, saya ambil di Malaysia. Nitip kapal, saya ambil di Malaysia. Dan tibalah hari apesnya, saya ketangkap pada saat itu. Itu masih SMP? Masih SMP kelas 3. Usia berapa saat itu? Kalau nggak salah 14-15 ya. Itu 14-15. Karena sudah kesenangan, nggak tahu soal hukum gitu ya? Saya nggak tahu masalah hukum. Saya cuma pikir bagaimana saya dapat uang tambahan ya pada saat itu. Gitu. Akhirnya saya ketangkap. Lucunya waktu itu saya ditanya sama Bea Cukai, kamu di sini sekolah atau TKI kalau kerja? Sempat. Saya bilang saya sekolah. Saya tunjukin visa pelajar saya. Dia bilang kamu punya dua pilihan, kamu berhenti sekarang atau visa kamu saya cabut. Dia bilang gitu. Akhirnya saya bilang terus saya gimana dong, ya kamu masuk dulu. Saya sempat masuk dalam jeruji besinya di pelabuhan, ya di sel di pelabuhan itu selama 3 jam saya ingat. Sampai ibu kos saya datang ngejamin saya keluar. Dan saya waktu itu sangat ketakutan sekali.
cari dan orang tua saya nggak tahu. Sampai hari ini saya nggak ceritain ke orang tua saya. Sampai saat ini orang tua tuh Sampai saat ini nggak tahu gitu loh. Jadi tapi saat itu nggak berpakaian baju sekolah kan? enggak, udah pakaian ganti baju gitu kan. Jadi saya kenapa nggak ceritain ke orang tua saya karena nanti berabe gitu kan, tambah hancur dah gitu, kena omelin gitu kan. Jadi rasanya masuk di sel gitu gimana rasanya pertama kali? Biasa aja udah. Oke. Ya, mau gimana? Ketemu orang juga dalam penjara. Sempat sama orang-orang yang nggak punya paspor, sama penyelundup barang. Saya duduk di situ, saya ditanya kamu kenapa? Saya mau ambil barang saya ditahan, saya bilang gitu. Nah, akhirnya barang saya pada saat itu terakhir kali saya ingat saya dilolosin barang saya. Dilolosin, kita kasih kesempatan tapi tolong jangan berbuat lagi. Oke, saya buat surat pernyataan dan itu terakhir kali saya berbisnis. Dan yang luar biasanya, memang saya disuruh berhenti sudah. Ya, sama yang Tuhan sama yang di atas saya memang disuruh berhenti sudah. Setelah barang saya keluar itu, saya jual ke teman saya. Itu kurang lebih barangnya sekitar 20 jutaan. Dan nyangkut sama teman saya 8 juta lebih. Ya, jadi artinya dia nggak bayar saya gitu. Dan itu barang terakhir. Barang-barang baju, barang celana, dari barang-barang Mangga 2 Tanah Abang pokoknya. Dan memang laku keras di Malaysia saat itu. Kalau dibilang laku keras sih enggak, karena kita kan skala kecil. Saya ini kan cuma cari uang-uang tambahan aja gitu kan. Artinya udah masih SMP, udah punya bisnis untuk jual baju gitu. Iya, karena keadaan memaksa saya, Mas. Oke, awal pertama kali jualan barang itu akhirnya dapat keuntungan gitu toh ya. Dapat keuntungan. Lanjut. Akhirnya saya berpikir saya harus cari bisnis yang mulai safety. Nah, setelah saya kena batunya, saya bilang, waduh saya harus cari yang bener nih, yang safety nih. Waktu itu saya ingat guru sekolah saya tuh nawarin saya bisnis multi level marketing. Nah, MLM saya disuruh jualan filter air yang harganya puluhan juta. Saya bilang, saya gimana mau jualan puluhan juta? Saya nggak ada channel, teman-teman saya. Akhirnya ya proses saya jalanin multi level itu 1 tahun itu saya jual 3 mesin. Lumayan lah kan gitu. Dengan anak seusia saya pada zaman itu gitu kan. Ya, itu kerja keras juga. Pokoknya udah selesai pulang sekolah, saya keliling, saya keliling. Sempat katanya sama orang tua, ini apa sih anak ini ngapain gitu kan? Kebetulan orang tua sih, ya saya bersyukur orang tua saya menaruhkan kepercayaan yang sangat besar kepada saya. Dia percaya saya di sana, saya nggak akan aneh-aneh. Dan memang sih saya nggak aneh-aneh gitu kan. Saya cuma bisnis gitu kan. Oh, berarti pokoknya sekolah di Malaysia ngekos betul. Ngekos dan cari biaya tambahan sendiri kalau gitu ya? Iya, seperti itulah. Karena Anda mungkin Mas tahu sendiri, SMP SMA itu kan zaman-zaman yang paling indah ya. Zaman kita mengenal cinta, ya toh. Zaman malam mingguan kita nongkrong kemana gitu kan. Kalau nggak punya duit kan setengah mati gitu kan. Akhirnya saya bisa cari uang sendiri pada saat itu. Ya, saya mulai mengekspresikan anak muda yang seperti apa kan gitu kan, yang saya pengen gitu kan. Berarti kalau ada uang jajan, kok tabungin untuk pakai usaha gitu? Ya, pada saat itu, awalnya seperti itu. Tapi setelah itu cuma awal sebenarnya. Kita menabung itu kan cuma awal. Ketika kita punya modal, kita mulai muter, itu kan sudah berputar uang itu dan bisa bertelur kan, bahasanya seperti itu. Oke, SMP sudah merasakan yang namanya hukum, merasakan namanya penjara, bagaimana proses jual barang itu. Masuk ke SMA, itu SMA tetap masih di Malaysia, Pak? Masih. Saya sampai lulus SMA dan UN saya pada saat itu saya ingat waktu UN saya pergi presentasi, pergi jualan barang. Waktu UN. Jadi nilai saya pun luar biasa. Saya lulus juara 3 dari belakang pada saat itu. Juara 3, Pak. Teman-teman, jadi sangat memalukan. Tapi hari ini saya bisa cerita karena udah lewat ya. Iya. Jadi ya 2 terakhir nggak lulus. Alhamdulillah saya lulus yang terakhir itu. Ya, setelah itu dengan nilai yang terburuk itu saya bawa pergi ngelamar masuk ke universitas di Kuala Lumpur, saya ditolak. Di Australia saya ditolak. Saya diterima di Surabaya. Di Jakarta juga saya ditolak, di Untar. Saya ingat sekali saya ditolak dan saya diterima di Surabaya, universitas, ada salah satu universitas yang terkenal di Surabaya. Itu pun karena kakak saya mengambil jalan pintas. Artinya uang kursi masuk sekolah dikasih tinggi, 3 kali lipat daripada teman-teman yang lain. Wow. Akhirnya saya diterima dengan catatan uang kursi saya harus bayar 3 kali lipat. Tapi pada saat itu saya ngambil satu keputusan, kalau memang karena saya bayar uang kursi 3 kali lipat, saya nggak mau kuliah. Saya bilang gitu. Berarti kuliahnya udah nggak bener nih kan, masuknya udah nggak bener gitu kan. Nah, akhirnya ya udah saya balik ke Tarakan. Pada saat itu saya bantuin orang tua jadi sales. Nggak jadi kuliah dong? Nggak jadi kuliah.
Saya lulusan S3 Mas. Tapi memang kepingin kuliah saat itu. Pada saat itu saya punya mimpi mau jadi Master Business Administration MBA, tapi nggak kesampaian. Nggak kesampaian. Alhamdulillah. Mungkin kalau pada saat itu saya kuliah saya takut berbisnis. Karena di kuliah kan kita di sekolah sebenarnya. Jadi gini Mas, saya pernah baca satu buku itu judulnya Dare to Fail, berani gagal. Jadi ketika seorang samurai pergi berperang, dia siap mati. Tapi kenyataannya musuhnya yang mati. Dia udah siap dengan mental mau mati, dia siap. Nah, sama di dunia bisnis, di dunia kehidupan juga seperti itu. Pada saat kita hidup di sekolah, kita diajarin untuk tidak boleh gagal. Betul ya? Nilai 10 kita di-appreciate. Nilai 5 kita dihukum sama guru. Jadi semakin kita banyak sekolah, sebenarnya kita tuh semakin didoktrin untuk tidak takut untuk gagal. Takut untuk gagal kita akhirnya didoktrin seperti itu. Jadi menurut saya pada saat itu kalau saya kuliah lagi, saya S1, S2, saya akan menjadi manusia yang takut untuk bermulai usaha. Sedangkan di dunia usaha kita harus gagal dulu baru berhasil. Gak ada yang namanya instan. Kecuali kita nebeng pengusaha besar, kita naruh uang sama dia, kita diam aja sama dia. Mungkin kita bisa berhasil gitu loh kan. Atau mungkin kita bisa ciplang ilmunya. Tapi kalau kita mau mulai usaha, mau buka apapun, mau buka kafe, mau buka apapun, kita harus siap gagal. Siap gagal kalau benar. Siap gagal. Nah, mental ini yang saya lihat harus ditanamkan di usia dini. Usia dini itu dalam arti usia anak-anak SMA mau masuk kuliah. Kenapa? Kebanyakan didikan dari orang tua nih didikannya. Nah, kamu harus sekolah yang rajin supaya suatu saat nanti kamu bisa kerja di tempat yang baik. Dan orang tuanya jual sapi, jual tanah, jual kebun, jual semuanya untuk biayain anaknya sekolah. Setelah anaknya selesai sekolah, orang tuanya udah nggak punya modal lagi untuk anaknya mulai berbisnis. Dan akhirnya anaknya kerja ikut orang, belajar untuk ngumpulin uang di situ. Sebenarnya pada saat dia selesai sekolah, disitulah awal mula sebenarnya dia butuh modal untuk belajar gagal. Nah, jadi artinya setelah kuliah, setelah sekolah itulah sebenarnya kita tuh butuh modal untuk mulai bisnis. Entah bisnis kita bisnis minuman, ya, entah kita bisnis toko handphone atau kita bisa apa, dan kita akan melewati kegagalan. Jadi nggak ada bilang kamu dimodalin 100 juta ya misalnya, atau 5 juta ya, atau 10 juta. Pastikan uang itu harus lebih. Belum tentu, pasti harus lewatin gagal. Seperti itu. Oke, tadi baik lagi Koko jadi sales bantu orang tua. Iya, sempat. Bagaimana? Ya, Berapa sempat 2 tahun ya saya jadi sales. Sales apa tuh? Sales beras ikut orang tua. Beras. Iya. Memang orang tua udah punya usaha. Orang tua memang punya usaha. Jadi memang dari keluarga background orang tua saya, keluarga besar saya, kita keluarga pengusaha. Pengusaha memang. Cuman memang dari kecil memang saya dididik oleh orang tua tuh, kamu cuma bisa menikmati fasilitas. Contoh orang tua punya mobil, kamu ke sekolah diantar mobil, pakai mobil. Tapi kamu pegang uang lebih rekening kamu ya nggak boleh. Kalau kamu mau lebih ya kamu cari sendiri. Berarti dari kecil udah mandi. Dari kecil udah memang dididik seperti itu, dan saya pun digaji seperti karyawan-karyawan pada lainnya. Nah, bahkan gaji saya lebih kecil daripada karyawan lainnya karena kamu baru kerja kok udah gaji besar. Berarti dari kecil memang udah dibimbing oleh orang tua terus Iya, memang seperti itu. Akhirnya memang ada jiwa satu timbul saya kurang nih, saya harus lebih cari lebih nih. Saya kurang nih, saya harus cari lebih nih. Saya harus tunjukin prestasi saya ini. Nah, seperti 2 itu. tahun menjadi sales. Sempat nggak mungkin teman-teman Koko memandang rendah? Sempat lah. Orang pada kuliah lu jadi sales itu kan. Sempat ngomong kayak gitu? Sempat. Saya bilang, lu ngapain aja di sini? Pergi kuliah sana. Kamu belum masanya cari duit. Saya bilang ya mungkin story life saya berbeda. Saya bilang gitu. Nah, saya nggak ada minat pada saat untuk kuliah lagi. Saya bilang gitu. Ya saya cari duit aja udah nggak apa-apa. Saya ngejalanin. Karena menurut saya ilmu terbaik itu sebenarnya bukan di sekolahan, bukan di akademik, tapi di market, di lapangan. Di lapangan itulah kita belajar banyak sekali dari berbagai macam tipe manusia, dari pergerakan perekonomian kita belajar sekali banyak hal gitu. Oke, agak ini juga ya terbawa. Bagaimana di sales membantu orang tua? Prosesnya itu apa lagi yang Koko? Setelah itu tetap tidak aneh-aneh, tidak jauh-jauh, saya kembali ke dunia multi level marketing, Mas. Kenapa? Karena waktu itu modal saya sedikit. Saya minta modal ke orang tua nggak mau kasih saya modal, jadi akhirnya saya join di MLM. Join di multi level marketing, saya belajar banyak hal di dunia multi level, termasuk public speaking, bagaimana saya people skill dengan orang, termasuk bagaimana dulu saya malu ngobrol dengan orang, kenalan dengan orang-orang baru, saya belajar banyak hal di situ. Nah,
pada saat itu saya ingat sekali tahun 2012 saya putuskan saya merantau. 2012 merantau. 2012 saya putuskan saya bakar jembatan. Ya kalau saya baca buku di strategi perang Sun Tzu, dia bilang pasukan tuh harus bakar jembatan. Jadi nggak boleh ada yang diharap di belakang maju terus gitu. Saya bakar jembatan, saya ngerantau ke Jakarta. Ya saya cuma bawa baju, saya bawa uang hasil gaji saya berapa, saya pindah ke Jakarta. Usia berapa saat itu? Kalau nggak salah tuh 22 ya, 22. Saya ngerantau ke Jakarta, saya tinggal di gang kecil, gang mentok, udah tembok. Ingat nggak di mana saat itu? Saya ingat di Tanjung Duren. Nah, dan kos saya nggak lebih dari 3 juta. Merantau hanya bawa uang 3 juta? Ya, nggak lebih dari 3 juta. Ya, saya pikir 3 juta tuh saya pakai untuk ngekos 450.000, sisanya untuk makan. Sebulan kemudian saya harus cari duit untuk bulan depan. Oke, akhirnya dapat kosan di gang kecil. Iya, dapat kosan di gang kecil. Waktu itu masih kipas angin kosnya. Apa yang akan kau lakukan? Yang saya lakukan pada saat itu saya nggak pikir apa yang terjadi dengan kondisi saya saat ini. Saya pikir adalah 1 bulan kemudian saya mau ngapain, 2 bulan kemudian saya mau jadi apa, 1 tahun kemudian saya mau jadi apa. Saya tulis di dreambook saya dengan jelas sekali. 1 tahun kemudian saya pengen tinggal di apartemen, 1 tahun kemudian saya pengen beli mobil ini di Jakarta. Saya tulis semua di dreambook saya. Apa alasan kau menulis? Alasannya ya saya harus perkuat mimpi saya. Memotivasi diri sendiri. Tidak ada waktu untuk berpikir, aduh saya nggak punya duit, nggak ada waktu untuk berpikir seperti itu. Saya bakar jembatan, ninggalin kehidupan zona nyaman saya di Tarakan. Saya pindah ke Jakarta. Saya mulai daripada gang kecil dan puji Tuhan, target saya 1 tahun beli mobil. Waktu itu 7 bulan saya sudah beli mobil sendiri di Jakarta. Dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Mobil Nissan Juke waktu itu saya beli pertama kali di Jakarta, dan saya pindah sudah kos saya yang harga 450.000 saya pindah di 2,5 juta. Udah AC, udah kamar mandi dalam, lumayan lah untuk. Orang tua tahu saat itu? Orang tua tahu saya beli mobil, cuman orang tua ini kan mungkin orang tua akan bangga tapi tidak akan menunjukkan ke kita. Gitu ya? Orang tua saya seperti itu memang. Jadi dia bangga tapi dia nggak akan nunjukin ke kita kalau dia bangga. Dia cuma melihat aja sejauh mana anak ini berjuang. Itu. Nah, akhirnya di tahun pertama Mas saya bisa beli mobil Nissan Juke. Saya ingat pertama kali 2012 Jakarta, dan saya pindah di kosan yang lebih baik. Di tahun kedua saya pindah di apartemen. Sudah pindah gambar? Ya, tahun kedua saya pindah di apartemen. Tahun kedua itu, ya betul, tahun kedua itu saya beli Mitsubishi Pajero pertama kali. 2014 ya? 2014 itu. Ya, di tahun 1,5 tahun setelah saya merantau. Itu, walaupun masih nyicil ya, tanda kutip ya. Saya nggak mungkin beli cash pada saat itu. Ya, saya nyicil, tapi saya nyicil waktu itu sudah tinggal di apartemen. Ya kehidupan saya udah lumayan lah. Dan saya ingat pada saat itu penghasilan saya lumayan. Satu hari saya pegang uang penghasilan income masuk 35 jutaan. 35 juta per hari. Usaha apa? Stabil itu. Itu waktu itu saya main di dunia internet. Dunia internet? Main dunia internet. Bisnis itu. kok? Bisnis. Ya, bisnis. 1 bulan 35 juta? 35 juta. Satu hari. 35 juta? 35 juta. Hanya mengandalkan internet doang nih? Internet doang. Ya. Itu internetnya itu apa? Di kosan aja main HP? Enggak. Tetap kita pada saat itu kita berrelasi dengan teman-teman. Saya handle perusahaan-perusahaan. Saya backup dia punya marketing advertisingnya. Itu saya garap di situ. Jadi saya banyak teman-teman dari perusahaan-perusahaan yang minta saya untuk ngurusin dia punya advertising. Awalnya sempat pesimis nggak sih? Maksudnya bergabung ke orang luar, apalagi kau ini kan merantau. Pasti, Jakarta saya nggak kenal siapapun. Cuman pikiran saya satu, Jakarta itu ibu kota yang lebih kejam daripada Ibu Tiri. Jadi kalau kita sampai ke sana, antara kita hidup atau kita mati kan gitu kan. Nah, kan niat saya sudah bakar jembatan nih. Saya nggak mau pindah ke kota Balikpapan, Makassar, Surabaya. Saya cari Jakarta, udah. Yang paling keras sekalian saya rasakan. Nah, karena kalau saya udah rasakan tempat yang paling keras, tempat lain saya akan lembek semua gitu kan, ceritanya gitu. Nah, seperti itu sih Mas. Artinya jangan pernah takut merantau. Jangan pernah takut merantau. Dan saya ingat pada saat saya posisi di puncak itu saya ketemu dengan ya sekarang adalah mantan masa lalu ya, sesuai dengan sesuai kopi.
sesuai dengan Oke, kopi tahun itu. 2014 sudah punya apartemen sendiri, Iya. sudah punya mobil sendiri, Iya. muncullah asmara cinta. Muncullah asmara cinta pada saat di puncak-puncaknya Gimana karir. ceritanya? Ya ceritanya tidak ada yang perlu dikenang. Memang indah tapi menyakitkan pada akhirnya kan gitu kan. Saya ingat tahun 2016 saya bangkrut. 2016 saya bangkrut. Jadi memang awalnya muncullah sesuatu yang benar-benar saat ini yang mengguncang hati lah. Iya betul. Jadi 2016 kok ya. ya makanya 2016 itu setelah saya pegang uang banyak, saya salah investasi. Nah, sebenarnya bukan salah investasi. Jadi uang ini banyak saya pegang. Saya mulai ikut nih teman-teman, ada penawaran akan masuk tuh, mulai dari asuransi, mulai apa. Kalau kita banyak duit, ibarat gula, semut akan datang semua. Iya benar. Nah, jadi waktu itu saya salah bergaul. Saya bergaul dengan teman-teman yang pengen memanfaatin kondisi pada saat itu saya. Jadi saya mulai investasi ke teman-teman yang salah. Iya. Akhirnya disitulah awal saya kehilangan banyak sekali uang-uang saya. Itu berapa kok? Waktu itu 2 miliar lebih. Cash money dalam bentuk cash itu. 2 miliar. 2 miliaran saya hilang di Jakarta, dan waktu itu saya dengan pacar saya bilang saya nggak ada apa-apa nih sekarang nih. Ya waktu itu dia masih motivasi saya. Cuman waktu itu memang kita sempat berbicara untuk ke arah yang lebih lanjut, lebih serius. Nah, dan ketika dia dengar kondisi saya seperti itu, dia juga berpikir 2 kali untuk menikah, dan akhirnya dia berpikir orang tua saya nggak setuju. Nah, saya ingat sekali berapa kali mau pertemuan keluarga tapi cancel. Ya, Ini ibaratnya udah jatuh apa? udah jatuh ketimpa tangga. Iya, biasalah namanya hidup ya kan. Oke, 2016 kehilangan 2 miliar. Apartemen, 2 miliar. mobil gimana? Apartemen habis itu saya langsung lego ke temen, lanjutkan. Mobil waktu itu udah ada solusi, saya sempat 4 bulan nunggak. 4 bulan nunggak, dan sempat waktu itu bank-bank pada blacklist nama saya. Bang-bang ini sempat blacklist apa? Sempet, dan akhirnya sampai ke telinga orang tua saya. Jadi bank-bank di Tarakan tuh pada nelponin orang tua saya, ini anak kamu di Jakarta usaha apa segala macam, ini ada tunggakan seperti ini keluar di BI checking. Akhirnya orang tua pun tahu, dan orang tua tahu kondisi saya. Ya saya bersyukur punya kedua orang tua yang sangat peduli dengan saya. Dia panggil saya, udah kamu pulanglah ke Tarakan, nggak usah malu, nggak usah gengsi, pulang dulu ke Tarakan, recovery dulu. Nah, akhirnya saya pulang ke Tarakan, dan mobil saya Pajero itu saya bawa ke Tarakan pada saat itu. Saya bawa ke Tarakan, dilanjutin sama orang tua saya. Itu. Jadi ada orang tua juga. Ada orang tua yang membantu saya pada saat saya sangat terpuruk. Terpuruk banget. Sangat terpuruk, dan saya nggak bisa bangkit pada saat itu kalau bukan karena orang tua saya yang bantu saya. Berarti tahun 2016 ini benar-benar tahun terburuk. Jadi ekonomi ditinggalkan, cinta hilang gitu kan. Jadi buat teman-teman ya santai aja kalau hari ini misalnya ditinggal cinta karena masalah uang, itu biasa. Tunjukin kalau kamu pasti bisa gitu kan. Buat tuh mantan yang sangat menyesal itu kehilangan kamu gitu. Akhirnya baliklah ke Tarakan. Balik. Akhirnya saya sempat 4 bulan di Tarakan, terus saya pindah ke Kota Berau. Merantau ke Berau, saya buka toko di sana untuk urusin usaha orang tua. Enggak takut atau apa lagi? Takutnya cuman, saya punya prinsip gini, kalau saya senang, saya cuma senang 2 kali 24 jam. Kalau saya sedih, saya cuma sedih 2 kali 24 jam. Nggak boleh lebih. Itu prinsip. Kalau gagal harus cepat bangkit. Kalau udah kesenangan jangan cepat takabur, kan begitu. Karena hidup ini kan berputar terus nih, Mas. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Gitu. Kondisi hari ini mungkin bukan menjadi sebuah acuan untuk ke depan gitu kan. Tapi kondisi hari ini, keputusan hari ini itu menentukan kita jadi seperti apa. Nih, cocok banget nih motivasi buat kalau bahagia cukup 2 kali 24 jam, jangan lebih. Kalau galau cukup 2 kali 24 jam gitu kan. Nah, kecuali dengar lagu galau seperti kameramen kita ya kan, kamera woman kita kan. Nah, jadi berkelanjutan galaunya. Oke, akhirnya mulai lagi nih kok. Bangkit lagi. Merantau ke Berau. Ya. Itu berapa lama di sana? Berapa 1 tahunan ya. 1 tahun. Saya habis itu mulai bisnis ikan. Saya kenal kebetulan kan saya sekolah di Malaysia, saya bisa bahasa Mandarin. Saya kenal dari buyer-buyer dari China yang waktu itu datang nyari ikan. Nah, saya mulai kenal usahalah di dunia perikanan yang saya tidak tahu sama sekali tentang dunia perikanan. Akhirnya masuk ke bisnis yang tidak tahu sama
sekali. Tidak tahu sama sekali. Akhirnya jalaninya gitu kok ya? Saya jalanin aja udah. Saya jalanin, saya belajar, saya terjun, saya tinggal di tempat pemukiman nelayan. Bukan di Beraunya ya, di Talisayan. Saya tinggal di sana hampir sekitar 3 mingguan. Di Talisayan? Di Talisayannya saya tinggal berbaur dengan nelayan. Saya belajar langsung. Itu. Nah, setelah itu saya udah paham semua segala macam. Saya baru balik ke Berau. Saya manage semua di sana. Berarti ibaratnya si Koko ini meninggalkan kemewahan yang pernah diberikan Tuhan waktu itu, akhirnya kembali ke Berau, pergi ke Berau. Iya. Tinggal sama nelayan. Tinggal sana, betul. Untuk agar mendapatkan pelajaran itu, Kok. Iya, betul. Oke, Gitu. berapa lama prosesnya? 5 bulan lah. 5 bulan. 5 bulan. Saya bolak-balik tuh 5 bulan di sana. Itu. Akhirnya saya dapat banyak ilmu di sana. Ya memang awalnya sih dunia perikanan ini kan cenderung dengan bau amis. Saya baunya amis gini-gini, tapi ya lama-lama terbiasa gitu kan, karena nggak ada waktu untuk mengeluh gitu kan. Waktu terus berjalan, masa depan ada di depan mata, kita mau gapai atau kita mau diam aja gitu. Oke, setelah itu apa kok yang kau jalani? Apakah ini menjadi usaha? Sekarang ini saya ada beberapa usaha. Kebetulan saya juga ada jalin usaha dengan main di rokok untuk Filipina, ekspor impor. Saya ada main juga. Terus saya juga ada mau bergerak ke dunia industri pembuatan batu. Jadi ada beberapa lah saya jalankan yang semampu saya gitu. 2017, 2018 udah mulai bangkit nih kan kok? Udah mulai berbisnis usaha. Oke, kalau di Tarakan ini usaha apa yang Koko jalani? Tarakan saya jalanin yang pertama perikanan, yang kedua saya juga ada but-but kecil untuk makanan-makanan ringan lah. Itu kayak bapau apa segala macam gitu. Gitu ya. Makanan ringan. Apa nggak mau ke Jakarta lagi nih? Atau Jakarta, kalau ke Jakarta mungkin ke depannya saya nggak terpikir ya. Saya cenderung akan lebih ke Indonesia Timur, ke Surabaya untuk ke depan. Usaha di luar ada juga? Ada di luar. Saya kalau di luar saya ekspor impor itu di Surabaya. Usia saat ini 29 tahun kok ya? 29, lebih lah sudah nih. Oke, lebih sudah ya. Ada sekitar 8 tahunan berarti proses ini kok ya. Kan sih dari Enggak SMP. dong. Dari SMP ya? Enggak dong, lebih dong, 15 tahun dong. 15 tahun. Saya jatuh bangun. Memang nggak mudah kok ya? Iya. Nggak mudah berkata tangan. Ini tentunya menjadi contoh nih untuk anak muda. Kan kalau sekarang ini kan kuliah itu kok. Iya. Nah, mungkin Koko ada sedikit memberikan inspirasi ke anak-anak kuliahan saat ini yang lagi menonton. Kalau kuliah itu bagus, sangat bagus, karena kuliah itulah kita belajar berorganisasi, kita belajar berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman banyak. Tapi perhatikan, banyak teman itu tidak semuanya bagus. Jadi saya percaya orang bakat itu lahir bukan karena dia lahir jadi orang bakat, tidak, tapi karena dia punya lingkungan yang membentuk dia menjadi orang bakat. Itu. Jadi kalau misalnya hari ini Anda punya cita-cita nih menjadi seorang pengusaha, bergaulah dengan teman-teman yang berpikiran untuk bagaimana usaha. Nah, jangan bergaul dengan teman-teman yang nongkrongin motor ya. Kamu jadi tongkrongan motor, ujungnya buka bengkel kan begitu. Nah, kalau ustadz sekali tokoh agama, kalau berkumpul sama pencuri jadi pencuri lama-lama. Itu. Jadi lingkungan itu yang menentukan kita mau jadi seperti apa. Itu. Makanya ada prinsip dalam hidup saya itu saya pegang. Cintailah semua orang, tapi bersahabatlah dengan 5 orang. Cintailah semua orang, tapi bersahabat dengan 5 orang. Kenapa? Karena 5 orang ini akan menentukan masa depan kamu, rezeki kamu, siapa kamu, isi dompet kamu, termasuk jodoh kamu. Itu. Kalau kita bersahabatnya ada orang-orang yang baik, kita akan jadi pada akhirnya gitu. Saling menopang, saling menguatkan, naik bareng-bareng gitu. Tapi kalau kita salah bergaul, mau berapapun harta akan habis juga gitu. Itu. Ini tentunya penyemangat juga buat saya nih. Kok ini sedikit kok yang menjadi juga tentunya bukan rahasia umum lagi. Banyak bilang kenapa sih bauan-bauan penjara itu semuanya orang Cina punya? Apakah mereka dari kecil sudah kamu harus bersama ini, kalau berteman harus seperti ini? Apakah memang begitu kok? Enggak sih ya, mungkin sebenarnya sih karena mungkin nggak ada pilihan ya. Kita kan dididik dari kecil tuh bukan kamu sekolah yang tinggi habis itu kamu masuk di PNS pegawai negeri misalnya apa. Kita nggak ada pilihan seperti itu. Ya pokoknya kita lihat orang tua kita usaha ya kita juga usaha.
Kita mau bisnis ya kita juga bisnis, dan memang di prinsip didikan daripada orang Tionghoa itu mereka banyak mengatakan jangan besar pasak daripada tiang. Iya. Nah, artinya apa yang kamu pakai, kamu gunakan, kamu belanjakan hari ini jangan lebih daripada penghasilan kamu. Gitu. Jadi ya memang kita cenderung harus berhemat lah, diajarin lah. Dari hemat itu kita akan bisa kumpulin, membelanjakan penghasilan kita tuh ke aset, bukan ke liabilitas. Nah, banyak orang kan membelanjakan ke liabilitas. Contoh, orang misalnya punya duit 5 juta, dia beli handphone yang bagus. Handphonenya kalau cuma dipakai untuk pacaran, untuk chatting-chattingan nggak jelas, itu akan menjadi liabilitas. Karena barang ini begitu dia jual akan turun harganya, kan begitu. Tapi handphonenya ketika dia pakai, dia beli, dia mulai jualan di Tokopedia, dia mulai aktifkan mungkin apa untuk berbisnis, untuk usaha, ini akan menjadi sebuah aset. Nah, jadi pastikan apa yang kamu beli itu bukan liabilitas tapi aset. Nah, kembangkan terus aset. Justru masih muda itu harus dikembangkan asetnya. Itu. Betul ya. Ya. Dan saat ini di tahun 2019 udah punya pendamping kah? Belum. Berarti masih fokus karir kok ya? Saya masih fokus karir dan saya sangat memilih sekali untuk masalah pendamping. Karena saya nggak pengen terjadi seperti yang lalu-lalu lah. Berarti ada trauma gitu. Trauma itu wajib. Kalau nggak ada trauma itu kita nggak pernah belajar berarti. Itu menurut saya seperti itu ya. Trauma itu wajib. Kalau nggak wajib itu kita nggak belajar berarti nanti. Itu. Jadi memang saat ini lagi fokus karir kok ya? Betul. Saya lagi fokus karir dan let it go lah, let it flow, berjalan. Kalau memang ketemu jodoh ya ketemu. Jodoh tuh nggak akan kemana, udah disiapkan gitu kan. Nah, kalau saat ini yang sedang pacaran sambil berbisnis, ya mungkin sedikit ada tips dari Koko nih ya. Jangan hanya saat ada uang, abang sayang, ada uang abang tendang ya. Kalau abang ditendang ya kamu harus tunjukin kalau kamu pasti akan bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Buat mantan itu menyesal kalau dia pernah menolak kamu. Buat mantan itu menyesal kalau dia tidak akan menemukan orang yang lebih luar biasa selain kamu. Oke, mantap. Seperti itu. Kata-katanya Koko. Oke, kok ada sedikit yang mau disampaikan untuk ini? Yang mungkin ingin setelah nonton nih, kayaknya aku mau mulai bisnis nih. Apa mungkin yang harus disiapkan awal tuh apa? Oke, yang perlu disiapkan yang pertama mental sih. Kalau mau bisnis itu, kalau mau kaya harus berani miskin. Kalau mau berhasil harus berani gagal. Kalau mau bisnis harus berani rugi. Nah, kalau nggak berani rugi, ya udah usah bisnis. Udah kerja ikut orang, tiap bulan dapat gaji, udah nggak mungkin rugi. Paling rugi waktu gitu kan. Tapi kalau mau bisnis harus berani rugi. Kalau udah siap mentalnya, berani coba aja. Apa yang diidekan, apa yang dikreasikan, jalanin. Karena belum tahu, belum tentu itu akan menjadi sebuah ide yang terbaru. Jangan ikutin orang lain. Orang punya ini kita ikutin juga bisnis ini. Jangan, belum tentu. Itu apa yang ada ide, otak manusia ini kan sangat luar biasa untuk berkembang. Jadi mungkin Mas punya ide apa, bukan ide saya itu, tapi Mas punya ide, Mas kembangin, tekuni, itu akan jadi sebuah ide yang besar seperti Gojek. Contoh cetil ya, seperti Gojek seperti itu. Jadi artinya jangan pernah mematahkan diri sendiri dengan ide-ide Anda, kreasi terus, coba terus, dan terpenting mungkin Koko bisa sedikit berbagi bagi mereka yang ingin berbisnis nih, itu apa yang harus mereka siapkan pertama? Siapkan itu selain materi, siapkan mental. MM, materi dan mental. Materi dan mental. Ya, kenapa? Karena kalau nggak punya mental jangan berbisnis, karena akan menyakitkan. Kegagalan tuh sangat menyakitkan, tapi kegagalan tuh dari kesakitan itulah kita akan bisa bangkit. Seperti itu. Contohnya dari kita si Koko tadi ya, bagaimana bisa merasakan penjara di usia sangat muda tentunya, masih sekolah SMP ya. Tapi Ya, itu apa? begitulah. Takut banget enggak? Ya pastilah Mas. Pasti namanya Pasti takut ya. lah. Oke, itu tadi cerita bagaimana si Koko bisa sampai saat ini, bisa maju sampai saat ini, bagaimana bisa bangkit sampai saat ini, bagaimana dia bisa move on setelah ditinggalkan sang kekasih, dan Ya. saat ini bisa sampai saat ini karirnya dengan kesuksesan yang ada. Itu tentunya sangat motivasi bagi saya dan teman-teman juga, bagaimana kisah di balik kesuksesan Koko Fendi. Ya, terima kasih. Oke guys, terakhir dari saya, dari kisah-kisah yang telah saya sudah sampaikan tadi, pastikan Anda mengambil sisi positifnya, yang negatif jangan dipakai ya. Dan setiap orang itu punya perjalanan hidup, story life yang berbeda-beda. Nikmati perjalanan hidup kamu, nikmati perjalanan karir kamu, dan pastikan ketika
ketika kita punya niat untuk berusaha, kita pantang menyerah, kita berpikir positif, kita punya mimpi yang jelas, dan kita bergaul dengan orang yang tepat, Tuhan tidak akan tinggal diam dan akan memberikan berkat rezeki kepada kita. Itu janji yang di atas ya. Mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube channel Radar Tarakan, dan jangan lupa juga follow saya punya Instagram bagi yang mau. Oke, terima kasih.